Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan juga kesehatan ya, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti pemaparan materi, yaitu praktikum histologi sistem limfatik yang akan dibawakan oleh Kak Salvira yang dimana nanti semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang menyusun laporan DKK-nya dan bersiap untuk pleno, tapi masih menyempatkan hadir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya. Eh, saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman dan juga Kak Salvira ya sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Selamat datang Kak Salvira. Terima kasih untuk sambutannya, Kak Rania. Ya, sama-sama Kak Salvira. Jadi, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita dengarkan dan juga resapi bersama ayat of the day, yaitu yang menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya untuk menuntut ilmu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi semoga kita di sini ya termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberi kelapangan dan juga ditinggikan derajatnya karena senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan pemateri kita ya. Di sini ada Kak Salvira Purnama. Kak Salvira Purnama ini adalah mahasiswa prodi kedokteran jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2024. Jadi Kak Salvira ini kalau kalian tahu nilai histonya bersama Kak Raita, Kak Latifa itu nilainya biasanya 90 plus plus. Jadi pemateri kali ini yang Kak Kaneus hadirkan itu insya Allah ya bisa membantu teman-teman dalam memahami terkait materi histologi, apalagi ini materi histologi di B2M5 begitu yang nilainya Kak Salvira ini kemarin 90 plus plus guys. Jadi tolong nanti didengarkan ya terkait penyampaian materi oleh Kak Salvira. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya untuk Kak Salvira. Selamat datang Kak Salvira. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu teman-teman supaya acaranya juga diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, langsung saja ya kita masuk ke sesi penyampaian materi kepada Kak Salvira. Waktu dan Zoom kami persilakan. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya, Rania, sebagai moderator. Sebelumnya, saya izin bertanya ke teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Terdengar Kak. jelas. Terdengar, Terdengar, Kak. Kak, terdengar. Saya mau nyapa-nyapa dulu nih yang ada di sini. Ada Vivi, Razan, Heriandi, ada Altaf, Aku ada Gis, ada Akila, ada Monica. Kak. Ada ini, ada hepatoaven, ada Rania, ada Beta. Oke, kita pertama saya izin share screen dulu ya. Apakah udah terlihat? Belum, Kak. Masih masih layar hitam Kak Salvira. Kalau sekarang udah. Sudah, Kak. Kak. Ya, sudah Oke. terlihat. Mungkin teman-teman sebelumnya pasti udah telah ya selesai juga, tapi juga udah teman-teman lewati tentang sistem ini.
Kalau menurut saya sendiri, materi dari histologi sistem limfatik itu top 3 materi histologi paling gampang sejauh ini. Yang pertama itu ada jaringan epitel, yang kedua itu ada pewarnaan sama belahan, yang ketiga itu ada histologi sistem limfatik. Jadi kalau bisa nilainya itu udah 100 sih ya teman-teman. Izin Kak Salvira, suaranya tadi sempat terputus-putus Kak. Oh ya, oke. Mau saya ulang dari awal aja ya. Sekarang udah Oke, lumayan sekarang kok. Oke, sekarang udah lumayan. Oke. Jadi materi histologi sistem limfatik ini itu adalah top 3 materi paling mudah yang ada di histologi tahun pertama FK. Yang pertama itu ada jaringan epitel, yang kedua ada pewarnaan dan pembelahan, dan yang ketiga ada histologi sistem limfatik. Jadi kalau bisa teman-teman dapat nilai 100 ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, di sini ada 5 yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama ada kelenjar getah bening, ada lien atau limfe, ada tonsila palatina dan tonsila lingualis, dan tindus. Langsung aja, yang pertama ada KGB atau kelenjar getah bening. KGB itu dibagi menjadi dua, ada bagian korteks dan medula. Untuk korteks sendiri, itu adalah bagian luar yang lebih gelap warnanya. Di dalamnya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama ada kapsul, sinus subcapsularis, ada nodus lymphaticus, terminal center, trabecula, sinus trabecula. Kalau untuk fasa afferent dan deferent ini nggak terlalu terlihat. Lanjut ke yang medula. Medula itu kebalikan dari korteksnya. Dia ada di dalamnya korteks. Jadi dia karena di dalam warnanya jadi lebih terang. Lalu di dalam medula ini ada dua bagian utama yang harus teman-teman tahu juga, yaitu medullary cord sama sinus medularis. Kita lihat gambar ya. Di sini ada gambar bagian korteks. Bagian korteks itu ditutupi sama kapsul, lalu ada subkapsularis, dan kalau misalnya ada celah di dalamnya, berarti namanya sinus subkapsularis. Lalu ada terlihat bulat-bulat seperti ini. Nah, yang bulat-bulat ini adalah nodulus simpatikusnya. Kenapa namanya ada yang primer dan sekunder? Karena yang primer berada di bagian terluar, dan yang sekunder itu ada di bagian terdalam. Sorry, terpecet. Oke. Kalau lebih jelasnya lagi, waktu kuliah itu saya sempat lihat PPT-nya ada dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Namun saya nggak punya gambar dari preparatnya ya yang sejelas itu. Kalau gambarnya yang jelas itu kelihatannya cuma di PPT. Jadi yang di bagian luar itu kan ada nodus lymphaticus primer. Itu nama garisnya ada lymphoid follicle. Terus yang di bagian tengah itu kan namanya tadi kita kasih nama nodus lymphaticus sekunder atau germinal center. Nah, yang di di garisnya itu namanya mantle zone. Jadi kalau di bar ke lingkaran, lingkaran paling luar itu lymphoid zone, yang lingkarannya nodulus simpatikus primer, yang di tengahnya yang isinya nodulus simpatikus sekunder atau germinal center, nama pelindungnya itu mantle zone. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke yang medullary cord. Ini adalah bagian dari medula. Nah, ada dua bagian di sini yang di bagian tengah itu ada dua warna kan. Ada yang warnanya lebih merah sama ada yang warnanya putih. Yang warnanya putih itu membentuk celah. Jadi namanya sinus, sinus medularis. Sedangkan yang berwarna pink itu jadinya korda. Kordas, korda medulari. Lanjut ke organ yang kedua. Sejauh ini suara saya masih lengkap terdengar dan jelas. Oh, putus. Mohon izin, Kak. Putus-putus. Putus-putus, Kak. Maaf ya. Hmm. Oke, apa mau diulang teman-teman atau mau tetap dilanjut saja? Jaringan di device Kak Salvira apakah eh, bagus Kak atau mungkin bisa diganti dulu terkait jaringannya? Oke, sebentar ya.
Oke, teman-teman ditunggu terlebih dahulu ya, soalnya mau ganti jaringan begitu, supaya nggak putus-putus lagi. Ya mungkin sambil nunggu Kak Salvira, saya mau ngasih tahu aja kalau KGB ini itu zaman angkatan 2024 itu banyak yang dapat 100 teman-teman. Jadi diperhatikan aja karena em, yang disampaikan sama Kak Salvira itu biasanya memang itu aja yang keluar karena sedikit sedikit itu dan semudah itu buat diidentifikasi saat ujian. Jadi semoga nanti yang hadir di sini bisa 100 semua ya. Amin. Halo. Oke, mungkin bisa dites dulu Kak. Agak ini ya, loop begitu. Kalau Kak, Halo, oke. Kalau pakai ini suaranya aman nggak? eh, di saya terdengar jelas. Teman-teman yang lain apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Aman, Kak. Oke. Jelas, Kak. Yang tadi yang untuk KGB sebelumnya mau diulang atau kita lanjut ke organ yang kedua? Lanjut, Kak. Ya, Ini kita boleh. lanjut ya ke organ yang kedua, yaitu lien atau limfe. Jadi untuk lien ini dibagi menjadi dua struktur, yang pulpa putih sama yang pulpa merah. Pulpa putih itu isinya ada tiga, ada nodus primer, terus ada germinal center, masih sama seperti tadi, ada arteri centralis. Kalau yang warna merah pulpanya, dia punya arteri, terus punya kordanya spleen, terus ada sinusoid. Kita lihat aja ya langsung perbedaannya. Oke, ini yang pulpa putih sama pulpa merah tuh ada perbedaannya. Kalau pulpa putih itu yang lingkarannya yang kelihatan warnanya lebih gelap. Kalau yang pulpa merah itu yang di sekitarnya, di sekitar dari pulpa putih. Jadi biasanya itu pada kebalik karena ngiranya kan yang merah berarti lebih merah. Jadi namanya pulpa merah. Sedangkan ini berbanding terbalik. Yang warnanya lebih gelap atau lebih merah itu jadi namanya pulpa putih. Sedangkan di luarnya pulpa putih itu baru pulpa merahnya. Gitu. Baru di sini tadi ada tiga yang harus kita tahu. Yang pertama ada nodulus limfatikusnya, baru ada germinal center, terus di sini ada arteris centralis. Ada tambahan di sini ada vena trabecula. Bentuknya kayak mereka ngebikin tabung gitu di sebelah. Nih, ada jalan-jalan tersendiri yang di luar dari pulpa. Ini namanya trabekula. Trabekula itu bagian dari vena. Kalau nanti ditunjuknya di bagian yang merah-merah, itu teman-teman jawabnya trabekula. Tapi kalau tiba-tiba ditunjuknya di tengah-tengahnya, biasanya warna putih ya. Itu jadinya namanya sinus trabekula. Ini pupa putihnya, semoga terlihat ya. Dia warnanya kelihatan lebih beda gitu daripada sekitarnya. Nah, berarti sekitarnya apa kalau di tengah yang pupa putih? Ini pupa putih berarti sekitarnya pupa merah. Tuh. Terus tadi ada saya sebut tentang sinusoid. Sinusoid itu ada di sini-sini, cuman nggak kelihatan jelas pasti. Sinusoid, sidet arteri itu ada di sekitar sini. Nah, harusnya sih nggak kelihatan karena itu harus gede banget. Yang kelihatan jelas itu cuman trabekula. Trabekula yang bentuknya kayak gini, itu trabekulanya. Terus kalau ditayang di tengah, berarti sinus trabekula. Pupa putih, pupa merah. Oke, lanjut. Si sama nih gambarnya. Ini gambarnya Lien. Di sini trabekula, dia ngebikin jalan sendiri. Terus di tengahnya ada sinus trabekula. Ini ada arterinya, arteri centralis. Ini nodulus simpatikusnya. Berarti ini adalah pulpa putih. Di luarnya adalah pulpa merah. Kata Kak Rania, preparatnya bagus karena ini preparatnya difoto langsung pakai preparat kita kok. Pasti ada yang nemu juga. Oke, kita lanjut ke oh masih gambar. Ya inilah gambarnya shift arterinya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau trabekula kelihatan kan ya. Ini trabekulanya. Terus ini yang warnanya agak gelap sendiri, berarti dia pulpa putih.
Ini organ selanjutnya. Ada tonsila palatina. Ada dua, tonsila palatina sama tonsila lingualis. Cuman seingat saya tonsila lingualis ini tuh nggak dikeluarin kayak waktu ujian. Atau ada ya? Kalau ada ya kita tetap belajar ya. Jadi kalau tonsila palatina sama tonsila lingualis itu dia dua-duanya dilapisin sama epitel yang sama. Epitel berlapis pipih yang nggak bertanduk. Lalu ada dua, ada tiga. Ada yang harus kita tahu di sini ada tiga masih nodulus simpaticus, germinal center. Tambahannya dari yang kedua sebelumnya ada kripta. Ada kripta tonsila palatina. Nah ini juga nggak boleh salah nama. Ada kripta tonsila palatina sama kripta tonsila lingualis. Nih, sama kan masih epitelnya masih berlapis pipih yang nggak bertanduk. Terus ada nodulus simpaticus sama germinal center. Sama masih ada kripta tonsila lingualis sama tambahannya adalah kelenjar Weber. Tapi kelenjar Weber ini bukan materi di sini ya. Kelenjar Weber ini isinya ada Acinimucus sama Acinicerus. Itu materi nanti di blok selanjutnya harusnya. Iya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari lingual dari tonsila palatina. Jadi kalau ditanya sediaan jangan cuma jawab tonsila tapi jawab tonsila palatina. Bentuknya khas, jadi nggak kayak tadi. Kalau Lian kan full, kelihatannya semuanya full warna pink. Kalau ini kelihatannya masih ada celah gitu di sini. Nah, celahnya inilah nanti yang namanya kripta. Tapi harus pakai nama lengkap, kripta, tonsila, palatina. Nah, di sini ada bulat-bulat kan masih sama masih namanya. Ini adalah nodulus simpaticus. Kalau di luar-luarnya berarti yang primer. Kalau ditanya di dalamnya berarti yang sekunder atau namanya germinal center. Nah, ini ada gambar ya tonsila yang lingual itu sama masih gambarnya. Tapi perbedaannya dia punya lengkungan itu lebih banyak kayak dia bikin gini, kayak bikin huruf M. Sedangkan kalau ini kan cuma satu aja nih kriptanya. Kalau ini dia bikin kayak huruf M. Nah, ini yang warna putih celah masuknya itu yang namanya kripta tonsila lingual. Ini kelenjar Weber kalau teman-teman pengen tahu, ini kelenjar Webernya isinya tuh penghasil-penghasil mukus. Ada Acinicerus sama mukus. Terus masih sama ada bulat-bulat di sini. Gak kelihatan ya. Bulat-bulatnya masih sama namanya germinal center. Kalau yang di dalam, kalau yang di luar namanya nodulus lymphaticus. Sebenarnya kalau di KGB itu semuanya sama bentuknya bulat-bulat, kelihatan khas banget. Masih sama nih gambarnya, ini gambar preparat asli dari yang saya foto ya. Ini gambar Tan, tiga-tiganya, itu gambar Tan, dari, ini gimana? Aku mau ke Zoom. oke kita lanjut aja. Ini tiga-tiganya adalah gambar dari tonsila palatina. Jadi yang masih sama ini, yang ada tiba-tiba di sini ada jalan sendiri, ada gang masuk, itu namanya kripta tonsila palatina. Harus nama lengkap, kripta tonsila palatina. Terus kita ingat lagi, nama epitel yang melapisi adalah epitel berlapis pipih yang nggak bertanduk. Terus ini juga masih sama gambarnya. Seperti biasa yang bulat-bulat namanya adalah nodulus simpaticus. Oke, kita lanjut. Apakah ada gambar lagi? Oh, nggak ada. Ini adalah organ terakhir ya, timus. Timus. Jadi di timus ini ada tiga bagian, ada korteks, medula, sama yang paling khas di timus adalah mereka punya badan Hassel body, badan Hassel. Ingat aja Pak Hasan kan, ada nama Hasannya. Ini namanya badan Hassel. Korteks, medula. Korteks masih sama, yang di luar lebih gelap. Berarti kalau medula yang di dalam lebih terang. Badan Hassel itu letaknya ada di medulanya, berarti dia ada di tengah-tengah. Langsung lihat gambar aja. Oke, ini dia gambarnya timus. Jadi perbedaannya dia dari teman-teman sebelumnya, teman-teman dia yang di awal kita bahas, itu adalah dia bentuknya kayak durian kalau menurut saya. Jadi kalau udah kelihatan kayak durian gini, ya udah ini berarti timus. Nggak usah mikir lagi.
Kayak nggak usah mikir, oh ini lian apa kerita ya, padahal ada jalannya juga. Enggak. Ini kalau bentuknya udah durian, udahlah itu udah timus. Kenapa kayak gitu? Karena mereka masih punya trabekula yang lebih banyak gitu daripada yang lain. Kayak ini ada pembatas-pembatasnya itu. Jadi kelihatan kayak durian. Terus badan Hassel tuh yang mana sih? Yang ini, yang merah-merah kecil ini. Dia warnanya kelihatan kok, pasti beda daripada yang eh, di sekitarnya. Jadi kalau misalnya di sekitarnya pink, dia biasanya pink banget. Ini nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya yang di bagian luar yang lebih gelap itu masih sama namanya cortex. Terus yang di bagian dalam yang lebih muda itu namanya medula. Seperti yang saya bilang tadi, bentuknya kayak durian. Terus yang merah-merah tiba-tiba muncul kayak gini, merah-merah, itu namanya badan Hassel. Semoga dapat ya kalau foto preparat. Nah, udah habis dong. Ini merah-merah seperti ini kelihatan nggak? Ini gambar dari preparat kita kok harusnya ada. Oke. Terus yang terakhir ada fungsi. Fungsi dari KGB itu ada untuk pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme, penyebaran sel-sel tumor. Terus dia bisa membentuk limfosit dan membentuk antibodi. Yang kedua ada tonsila palatina, fungsinya untuk membentuk sistem pertahanan tubuh. Kalau timus fungsinya untuk membentuk limfosit T. Dan nomor 4 lien itu untuk akumulasi limfosit, makrofag, degradasi eritrosit, reservoir darah, dan sebagai bagian dari sistem tubuh. Kenapa ada fungsinya? Karena kemarin itu dari 10 soal, di soal terakhir ada ditanya tentang fungsi. Kalau tidak salah, fungsi dari timus. Jadi kalau kalau fungsi dari timus kan dia inisialnya T. Ya ingat aja berarti dia ngebentuk limfosit T. Itu. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Habis itu, apa ya Rania habis ini? Sesi tanya jawab ya Rania. Iya. Rania, Anda belum menyalakan mic Anda. Oh, maaf ya teman-teman tadi saya lupa. Oke, jadi ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi materinya ini seperti teman-teman lihat sebentar saja, sedikit saja. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa dapat nilai 100 begitu. Karena di angkatan kita ada kali 20 orang yang 100 ya, Salvira ya. Wah, lebih sih, lebih. Ini banyak guys, jadinya kalau kalian mau bertanya lebih detail terkait bagaimana mekanisme tahun lalu, boleh ditanyain di sesi tanya jawab ini, silakan bagi yang mau bertanya. Oh ini ada yang bertanya Kak dari, wah cewek Jonghan kepada saya, oh pribadi nih Kak di chatnya. Izin Kak, yang KGB dan Lien saya belum paham. Mungkin bisa dijelasin lagi Kak, yang KGB dan juga Lien. Oke. Yang KGB sama Lian ya. KGB itu kelenjar getah bening. Dia strukturnya tuh sama semua sih kurang lebih. Cuman perbedaan dari tiap-tiap organ ini tuh khas gitu. Kalau KGB dia gambarnya bakal lebih ada luarnya gitu. Masih ada kapsul. Kalau yang lain kan tadi kita nggak bahasnya nggak ada kapsul kan mereka. Jadi kalau KGB itu biasanya kalau misalnya soalnya benar-benar di zoom itu pasti kelihatannya tuh kayak gini, antara di ujung atau tiba-tiba di tengahnya. Jadi karena nggak bentuknya itu bulat, kalau kalian lihat PPT-nya Bu Rizka ada gambar yang full bulatnya, gak bulat juga sih oval. Bulatnya itu di luarnya kapsul, terus tengahnya itu subkapsularis, baru di ujung-ujungnya itu ada bulat-bulat. Nah, bulat-bulatnya itu yang nodulus limfaticus primer, sama kalau yang di dalam berarti yang Germina center. Lalu kalau diarahkannya ke tengah, itu tetap kelihatan kok. Kalau misalnya mereka tuh masih punya batas tegas di ujung. Kayak masih ada kapsul. Kayak gini, ini kan masih ada batasnya. Dan pas lagi, di tengah-tengahnya itu mereka kayak ngebikin adonan gitu di dalam.
Jadi yang di bagian yang warnanya lebih pink atau lebih kelihatan warnanya itu namanya yang korda, yang medullary cord. Terus yang warna putih yang ngebikin celah itu nanti namanya sinus medularis. Lalu yang limfe, perbedaannya adalah kalau limfe biasanya full terlihat semuanya pink ada di mikroskop. Semoga seperti itu ya nanti ditunjukinnya. Jadi full warna pink. Kenapa bisa gitu? Karena lian ini tuh cukup besar. Bukan cukup besar sih, maksudnya lebih besar daripada yang lain. Kalau teman-teman pernah belajar, timus itu ada banyak di anak-anak kecil. Jadi kalau di orang dewasa, timus ini tuh udah nggak terlalu banyak. Jadi pasti bentuknya bakal kayak udah menyusut gitu. Makanya em, biasanya khas ada lekukan-lekukan kayak durian. Ini adalah lien tadi. Nah, sama masih ada ini, yang si bulat ini adalah nodulus simpatikus. Tapi kalau di sini ditanya, bilang aja namanya pulpa. Kita kenalnya dia sebagai pulpa putih, padahal dia nggak putih. Cuman dia warnanya lebih gelap daripada yang lain, karena dia nyerap warna lebih banyak, makanya warnanya lebih gelap. Tapi namanya dia tetap pulpa putih. Di sekitarnya baru kita kasih nama pulpa merah. Nah, ini yang tiba-tiba bikin jalan sendiri, ini namanya trabekula. Mau ditanya di tengahnya, itu namanya sinus trabekula. Oke. Um, udah jelas belum ya? Gimana cewek Junghan ini gimana? Iya, Apakah gimana cewek Junghan? kalau misalnya belum paham, boleh di aman Kak, terima kasih. Oke, Oke, ini terima kita kasih. lanjut Kak, ada dari Nur Aini Fadelia. Izin bertanya Kak, apakah sistem ujiannya sama seperti ujian praktikum kemarin? Lalu fungsi itu masuk di ujian praktikum atau di ujian modulnya Kak? Oke, izin menjawab ya. Ujiannya saya kurang tahu jujur. Jadi kalau angkatan kami tahun 2024 saya dengan Rania itu kami dibawakan materinya oleh Dokter Buhori. Dokter Buhori itu kemarin ngajar kuliah sama praktikum juga. Dan beliau juga yang ngebikin soal ujian. Tapi yang nata di preparatnya itu Dokter Nurul. Semoga sama ya. Saya tahu kok yang ngajar Ibu Rizka. Dan selama ini kalau ujian sama Ibu Rizka itu soalnya tuh selalu jelas sih. Selalu Hmm. jelas dan bagus gitu. Kalau misalnya ada yang buram, kalian bisa angkat tangan terus nanti ibunya ngebaikin. Kalau pertanyaan kedua, lalu fungsi itu masuk di ujian praktikum atau ujian modul ya, Kak? Kemarin itu beneran ada di ujian praktikum. Jadi dikasih lihat preparatnya baru ditanya gitu, fungsi dari organ yang ditunjuk gitu. Iya kan ya, Radia? Betul. Jadi bukan di modul ya. Di modul tetap ada materi Ya, ada. kuliah praktikum, tapi di ujiannya juga ada, guys. Ini fungsinya apa gitu? Kaget. Iya, Jadi dihafalin aja. Sedikit aja kan yang tadi paling akhir tuh dikit aja kok, guys. Dihafalin aja. iya. Insya Allah gampang lah ujiannya. Oke, siap. Amin, Tunggu, tunggu. amin. Amin, amin. Oke, mungkin itu apakah terjawab Nur Aini? Oke, mungkin sambil yang lain juga boleh bertanya ya teman-teman. Mungkin sampai 19.40 kali Kak ya kita buat sesi pertanyaannya. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan. Permisi, Kak. Ini ada dari Putri Fatima. Oke, silakan Putri Fatima. Kamu mohon izin bertanya dong yang white pulp, red pulp itu dia selingkaran itu full red pulp dan white pulp, Kakak? Atau dia tuh cuman di beberapa bagian aja, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Mungkin bisa dijawab Kak Salvira yang pulpa merah, pulpa putih ya, red pulp dan juga white pulp itu apakah sebagaimana cara mengidentifikasinya? Sebesar apa white pulpnya dan red pulpnya? Mungkin bisa dijawab Kak Salvira. Oke, kalau sebesar apa, jujur saya belum tahu juga ya. Jadi biasanya itu cuma ditunjuk di sekitarnya gitu. Kalau tunjuknya nggak pas di bulatannya, menurut saya itu jawabannya pulpa putih. Kalau di luar dari lingkarannya, alias menjadi tengah, itu berarti pulpa merah.
Atau kalau teman-teman nggak yakin, tanya lagi aja ke ibunya, Bu, ini titik tunjuknya udah benar belum? Kalau misalnya ternyata tergeser sama teman sebelumnya, berarti kalau tunjuknya yang di tengah, berarti tetap jawabannya pupa putih. Terus kalau ditunjuknya di luar dari lingkarannya, itu berarti teman-teman bisa jawab pupa merah. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya sudah bertanya, Putri Fatima. Mungkin ini Kak, dibuka aja tadi preparat yang agak burem tuh. Mungkin kan skenario terburuk mereka dapat yang burem ya. Coba kita lihat yang buremnya tadi. Ya, yang mana ya yang burem? Yang ini atau yang ini? Oh, ini jelas yang burem aja yang burem. Yang ini. Ini ini yang satunya sebelum. Ya, ini enggak. Iya, coba ini kalau kayak gini gimana Kak cara mengidentifikasinya kalau misalnya preparatnya seburem ini? Iya, ini lumayan sih, lumayan aneh warnanya. Tapi di sini warnanya ungu sih, ini nih. Yang ini pulpa putihnya. Kayak yang tadi di mana? Di sini. Itu kan katanya di pulpa putih itu dia punya arteri sentralis. Jadi kalau ada arteri sentralisnya kayak yang di gambar ini, bukan yang ini, nih ada arteri sentralis. Mungkin emang belum belajar arteri kan arteri di blok 3 ya. Tapi dia kayak gini, arteri itu dia punya ujung, kayak pinggiran kayak pizza, punya pinggiran, itu tebel, itu arteri. Kalau pinggiran tipis itu vena. Jadi kalau kayak gini, nih warnanya udah beda sendiri. Oh berarti ini pulpa putih lah, gue kenal gitu. Berarti sekitarnya pulpa merah. Tapi kalau misalnya sekitar yang ditunjuk ada trabekula, jangan dijawab pulpa merah. Lalu Oke. apa lagi ya? Oh mungkin itu Rania. Oke, terima kasih Kak Salvira. Jadi tadi Putri ya yang nanya. Ya, jadi itu ya Putri perhatikan aja kalau ada arteri sentralis, ada kayak bulat di tengah. Terus dia nunjuk di sekitaran situ, maka kemungkinan pulpa putih. Ya kan Kak Salvira? Kalau dia Iya. nunjuknya agak jauh dari arteri sentralis dan terlihat lebih warnanya pink, ya kemungkinan pulpa merah. Jadi histologi adalah ilmu kemungkinan. Jadi juga berdasarkan lagi feeling kalian ya teman-teman. Jadi dipertajam lagi feelingnya juga. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Putri apakah sudah terjawab atau masih belum jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke Putri, kita lanjut. Ada yang bertanya lagi Kak dari cewek Junghan ini dia secara direct ke saya. Izin bertanya lagi Kak, selain struktur, organ dan fungsi, apalagi Kak bentuk pertanyaannya yang tahun lalu? Selain struktur organ fungsi, sediaan. Oh iya. Ya itu sediaan pasti ditanya sih. Makanya pinter-pinter kita cara ngebedainnya gimana. Kalau tadi timus kayak durian. Kalau lien berarti satu layar, satu mikroskop full kelihatan warna pink. Kalau KGB berarti dia punya kapsul kayak kelihatan lingkaran. Atau misalnya kalau ditunjuk di bagian tengah dia bikin kayak adonan. Ada medullary cord sama sinus. Terus kalau yang satunya lagi, yang tonsil itu kelihatan karena ada kripta. Kripta atau jalan di gang tengahnya itu ada kriptanya. Kalau teman-teman udah bisa ngebedain nih, ngebedain dari berapa organ yang kita pelajari ini, itu udah dapat nilai 50 loh. Setidaknya udah nyicil setengah Betul, nilai. betul, betul. Ya, kalau kalian udah bisa, apakah masih ada Kak Salvira yang ingin disampaikan? Mungkin itu aja Rania. Oke, saya izin nambahin ya Kak. Jadi, betul kata Kak Salvira. Jadi, kalau kalian sudah bisa ngejawab itu sediaan apa, itu nilai kalian udah 50 guys. Jadi, sediaannya juga diperhatikan perbedaan lien dengan KGB apa, terus dengan tonsila apa. Terus kemungkinan soal kalian ini ada 20. Kalau tahun kita berapa ya Salvira? 10 kah? Atau 20 ya? Kalau sama satu blok itu memang 30. Tapi kalau misalnya per AB kayaknya nyampe sih 20. Hmm. Sudah di Ya, jadi
Ya, memang blok 2 nih histologinya digabung jadi satu ya guys. Jadi satu kali jalan langsung 30 soal. Tapi kalau yang untuk sistem limfatikus nanti ada 10. Tapi karena kalian Bu Rizka itu biasanya AB-AB. Jadi kemungkinan ada 20 gitu maksudnya. Ya gitu. Kalau sama dokter Bukhari, kalau nggak salah, kalau nggak salah inget ya guys. Nanti koreksi aja Salvira kalau salah. Kami dulu 10, tapi nggak semuanya AB-AB. Ada yang cuma satu pertanyaan, terus nanti pertanyaan selanjutnya ada yang AB, terus pertanyaan selanjutnya bisa satu aja, terus pertanyaan selanjutnya AB. Jadi nggak nggak 20, tapi mungkin 10 sampai 15 begitu. Oke, semoga Bu Rizka masih sama ya sistemnya kayak dokter Bukhari. Terus ada lagi dari Cewek Junghan, baik terima kasih banyak Kak. 30 sudah di-spill. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nur Nabila. Direct langsung ke saya juga. Permisi Kakak, izin bertanya. Di beberapa preparat, saya lupa Kak, pastinya mohon maaf. Itu ada disinggung sama Bu Rizka dan teman-teman itu vena dan arteri Kak. Apakah bisa ditunjukkan Kak bagian mana yang vena dan arteri? Karena saya masih agak kurang paham sebelumnya. Terima kasih Kak. Oke, Kak Salvira mungkin bisa dibantu cara bedain arteri dan vena, Kak, di preparat. Di preparat yang ada pulpa-pulpanya kali ya, mungkin. Oke, iya. Kalau di yang lain kayaknya nggak kelihatan sih arteri-arterinya. Tapi Hmm. seperti yang saya bilang tadi, kalau arteri itu pinggirannya lebih tebal. Kalau vena dia pinggirannya tipis. Kita coba cari gambar ya. Sini kelihatan nggak? Enggak ya. Ini arteri sentralis. Kalau vena itu biasanya barengan sama arteri, tapi khusus di KGB itu biasanya beda. Venanya lebih besar-besar. Ini vena. Trabekula itu termasuk vena. Vena trabekula namanya. Baru arteri itu yang kecil, yang kayak gini di tengah. Tapi mungkin belum belajar, mungkin belum saatnya di blok 2 ini, tapi di blok 3 nanti ada kok. Pasti belajar dengan jelas tentang arteri sama vena ini. Tapi nggak apa-apa, teman-teman harus tetap tahu karena ada pasti ditanya. Kalau arteri di lien itu dia ada di tengah-tengah dari pulpa putihnya. Biasanya di tengah-tengah. Arteri sentralis namanya. Namanya juga sentralis, berarti di tengah, sentral. Jadi arterinya ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau vena, itu vena trabekulanya. Atau mungkin vena yang seperti ini ya. Ini juga vena. Ini juga. Ini juga vena sih. Kalau arteri, mungkin cuma satu arteri sentralis. Kalau misalnya bukan materi, saya rasa mungkin nggak bakal ditanya. Kalau belum materinya ya. Kalau di blok 3 pasti ditanya. Ada lagi nggak gambar lain? Ini gambarnya nih arteri. Merah banget emang ujung pinggirannya. Pinggirannya dia memang lebih merah dan lebih tebal. Tapi vena itu pasti lebih besar dan lebih abstrak bentuknya. Kalau arteri dia lebih bulat utuh. Kalau vena bentuknya lebih bisa acak-acakan. Karena kalau arteri itu dia punya ototnya lebih tebal. Jadi kalau misalnya dibikin preparat histologi itu masih lebih utuh gitu. Kalau vena mungkin udah bisa ke sana kemari bentuknya. Kayak gini ini vena. Nah, ini arterinya nggak kelihatan. Adanya arteri yang kepotong gini. Ini ada arteri kecil banget. Nih, kalau beneran ada nih gambarnya. Dia pinggirannya pasti lebih tebal daripada vena. Apa udah jelas atau belum? Eh, Bagaimana Nur Nabila? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Oke, terima kasih juga Masih ya, Nur pertanyaannya Nur Nabila. Nabila. Oke, boleh deh satu pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita ke kuis. Boleh yang mau bertanya silahkan, jangan malu. Kalau malu bertanya nanti stuck di tempat ya. Bukan sesat di jalan, tapi stuck di tempat. Nggak jalan-jalan. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi kuis. Kenapa pada pesan langsung ke saya sih guys? Boleh loh diam semua orang.
Oke, ini ada pertanyaan dari Metanova, Kak. Pertanyaan terakhir, terakhir mungkin ya. Pertanyaannya, berarti Kak Vena selalu lebih besar ya, Kak? Vena selalu lebih besar, tergantung konteks ya. Jadi ada jenis-jenis ya arteri sama vena ini. Lagi-lagi kalian akan belajar di bab 3. Izin jawab ya Rania. Jadi kalau Mm. vena, kalau di sini itu pasti memang lebih besar sih biasanya. Vena sama arteri biasanya lebih besar vena kalau di gambaran histologi. Dan kalau di sediaan-sediaan yang barusan kita pelajari, di sini venanya kelihatan banget. Vena trabekula ya, yang saya maksud itu vena trabekula. Emang selalu lebih besar daripada arteri. Arteri kan cuma bulat kecil gitu aja jadi arteri centralis. Menjawab nggak ya? Meta ya tadi. Ya, Metanova. Ya, jadi eh, untuk yang sistem limfatik sementara mungkin memang venanya lebih besar ya, Kak. Venanya lebih besar, dia kolaps. Kalau teman-teman tahu istilah kolaps itu kayak mau lengket begitu. Dia mau lengket dan bentuknya itu tidak bulat. Kalau arteri di sistem limfatik itu juga dia lebih bulat dan kecil begitu. Nanti kalau kalian sudah masuk di blok 3, kalian akan belajar jenis-jenis arteri itu nanti ada yang gede, ada yang besar, ada yang kecil dan itu pusing. Nanti nanti ada kalkanya. Jadi jangan lupa join di blok 3. Oke, mungkin itu Metanova apakah terjawab? Terjawab, Kak. Oke, terima kasih Metanova. Mengakhiri juga dari sesi pertanyaan kita. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ya nanti langsung PC saya. Nanti saya minta saja nomor saya ke Yoga atau Aini. Nanti bisa PC lalu saya teruskan ke Kak Salvira atau langsung chat Kak Salvira juga. Nanti minta nomornya ke adik asuhnya aja. Oke, kita lanjut ke sesi kuis. Mungkin Kak Salvira silakan saya serahkan ke Kak Salvira untuk memulai kuisnya. Teman-teman bisa jawabnya ini gimana Kak? Apakah open mic atau berdasarkan chat saja? Bebas sih Rania, Ya, bebas aja. kayak ini ada waktunya nggak Kak kalau di flash chat ini? Nggak ada, tapi rencananya mau 3 orang yang jawab baru kita lanjut ke soal selanjutnya gitu. Oh, boleh, boleh. Berarti 3 orang menjawab ya. Mungkin karena juga waktu kita ini cepat ya. Mungkin kita open mic aja Kak ya. 3 orang itu open mic. Oke, boleh boleh. Boleh, boleh. Oke, Terus kita. Oke, mau kenapa Kak? nanya Rania, ini dikasih limit soalnya berapa ya? Saya ada nyediain 20. Lian. Vivi udah menjawab Lian. Em, ini Kak, kan kita 19.50 lah anggap mulainya. Mungkin sampai 20.15. Dihabisin aja. Kayaknya masih sempat deh Kak. Dihabisin 20 soalnya. Oke, Oke. 20 soal ya. Oke, kita mulai Bisa ya kita guys. mulai. Nanti kalian langsung aja raise hand, oke? On mic aja Cepat-cepatan. semuanya. Jadi kalau misalnya mau jawab, tinggal ngomong. Waduh, saya bingung Kak, nanti nilainya gimana? Soalnya ini. Oke, nanti raise hand dulu ya guys. Jangan usahakan untuk raise hand. Yang raise hand saya utamakan untuk menjawab. Oke? Oke. Oke Kak, kita mulai Kak. Oke, mulai. Saya berarti off mic ya. Ya betul. Oke. Bagian yang ditunjukkan panah nomor 1. Bisa di zoom nggak Kak itu? Bisa di zoom. Oke, dari Christine, dari Tanaya, dari siapa lagi nih tadi? Dari Dianita, oke silahkan 3 orang yang saya... Mungkin dari Christine dulu, dari Christine boleh. Halo Christine, ada nggak? Baik, Kak. Izin menjawab kalau nggak salah itu kapsul ya. Kapsul, oke dari Christine kapsul dari ini tadi, dari apa? Tanaya, Tanaya kah? Siapa kah? Iya, Tan. Kak. Bener, Kak. Dari, dari Tanaya apa Tanaya? Dari Christine kapsul, dari Tanaya apa? Kapsul, Kak. Dari kapsul. Baru tadi Dianita kalau nggak salah. Apa Dianita? Sama, Kak. Kapsul. Oke, 3 orang jawab kapsul Kak Salvira. Yang lainnya nanti ya. Nanti saya persilahkan. Ini pasti yang angkat tangan saya pastikan untuk menjawab.
Kin, bener nggak Kak? Karena udah 3 orang jawab kapsul, Ya. bener nggak? Yeay, keren. Tan, tan, tan. Yeay. Keren, keren, keren. W, W. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, Kak. Mungkin, wow, 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 wow. Langsung angkat tangan, belum lihat soal. Oke, lanjut, Kak. Halo, udah lanjut, Kak? Halo, Kak Salvira. Udah tahu. Ini udah terlihat belum ya? Enggak, Terus ini soalnya udah beda kan ya. bagian ini tuh. Oh, ini yang nomor tadi nomor berapa sih yang ditunjuk? Nomor. Bisa kejawab dong. Hangat, hangat, hangat. Hangat, yang ini ya, yang ini. Oke, bagian yang ditunjukkan panah nomor 4. Bisa di zoom kali, Kak. Bisa di zoom. Oke, nomor 4 apa, guys? Nomor 4, ayo yang angkat tangan. Kamu lihat siapa yang angkat tangan ini. Sek. Bentar, 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 bentar. Waduh, waduh. Dari, boleh Faiz, terus Vivi sama, bentar. Dari Faiz, Vivi sama Dianita boleh, silakan 3 orang ini. Dari Faiz dulu apa Faiz? Izin menjawab Kak, itu ya nomor 4 nodulus limfatikus sekunder Kak. Oke, nodulus limfatikus sekunder. Dari Vivi apa Vivi? Jawabannya Vivi. Jadi benar apa yang dibilang Faiz, jawabannya itu adalah Germinal Center, nama lainnya. Oke, mungkin eh tadi silakan Dianita. Dianita kenapa itu dia nodulus limfatikus? Berikan alasannya, jangan ikut-ikut yang lain. Halo, Em, Dianita. Baik Kak, itu nodulus limfatikus sekunder karena dia ada di dalamnya nodulus limfatikus primer. Semuanya tiga-tiganya menjawab nodulus limfatikus sekunder, Kak. Bener nggak, Kak Salvira? Kita lihat. Oh, benar-benar. Emang ini Oke. nama lainnya. Nama lainnya nodulus itu germinal center ya, teman-teman. Jadi benar, tepuk tangan buat semua yang benar. Yeay. Oke, lanjut, Kak, lanjut. Oke, silakan teman-teman yang belum sempat mengangkat tangan, boleh nanti saya utamakan yang belum menjawab. Ayo, teman-teman yang belum menjawab, silakan, silakan. Oke, silakan. Boleh, siapa? Ayo, ayo. Nur Nabila boleh. Nur Nabila, terus siapa lagi nih? Bentar, bingung guys. Faiz Abdul. Bentar, bentar. Selain Faiz dan juga Tanaya, ada nggak yang mau jawab guys? Dari, ayo open mic, nggak nerima jawaban chat. Open mic. Lihat, oke boleh deh. Em, Siapa tadi yang angkat tangan? Tanaya boleh, Tanaya. Cuma Tanaya aja kah? Boleh jawab, Kak. Boleh, silakan Tanaya. Itu yang nomor 2 kan, Kak? Itu sinus subcapsularis. Oke, selain Tanaya ada nggak yang mau jawab sebelum kita buka jawabannya? Oke, silakan Faiz boleh. Vivi, Dianita. Oh, Eh iya Kak, siapa itu sama lagi? kayak tanahnya itu sinus apa? Subkapsularis juga Kak. Alasannya apa? Karena dia itu letaknya di bawah kapsul Kak. Apakah benar? Satu lagi deh, satu. Siapa ya? Dari siapa ini? Oh, udah nggak ada yang angkat tangan, Kak. Oh, Vivi, silakan Vivi. Boleh open mic, Vivi. Ini Halo? pertanyaan nomor 2 kan ya, Kak? Iya kan, Kak Safira? Nomor 2 ya? Iya, Oh, benar. I- ya, i- jadi itu adalah sinus subcapsularis. Kenapa? Saya itu ada di bawah kapsulnya langsung atau ada rongga di bawah si kapsulnya. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Vivi. Sudah 3 orang nih, Kak. Benar nggak jawabannya? Semuanya jawab sinus subcapsularis. Yeay.
Keren. Udah bisa 100 ini teman-teman angkatan 25 100 berapa? 144. Oh, gila. Oke, mungkin siapa ini? Siapa yang angkat tangan? Masih orang-orang lama nih Kak yang angkat tangan. Yang lain boleh deh yang lain. Yang lain mana guys? Yang lain dong. Oh, 5 nih. Bentar. Pusing-pusing liatnya. Oke, boleh mungkin Selma Maura, terus Nur Nabila, boleh. Siapa lagi nih? Iya, mungkin Selma sama Nur Nabila boleh. Dari Nur Nabila dulu deh. Jawabannya apa? Baik, Kak. Terima kasih izin menjawab, Kak. Untuk sediaannya itu kelenjar getah bening, Kak. Banjar Getah Bening. Oke, dari Selma apa Selma jawabannya? Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin menjawab. Jadi untuk nama sediaannya itu limfonodus atau kelenjar getah bening, Kak. Sama seperti Nabila, Kak. Oke, terima kasih Selma. Dari ini Jonghan, silakan Jonghan. Akhirnya kamu muncul Jonghan. Silakan. Izin Kak, itu kelenjar getah bening, kelenjar Oke. getah bening, Kak. Oke, jawabannya itu Kak dari 3. Sama nggak ya? Tadi saya kurang dengerin juga. Apakah benar? Benar. W, kelenjar getah bening. Benar. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut Kak, lanjut. Aduh, gambarnya mana? Oh iya, ini nama sediaannya apa guys? Ayo angkat tangan, cepat. Saya akan memilih. Ayo yang mau angkat tangan 3 orang. Ini sediaan ya? Sediaannya apa guys? Lihat, dia ini khas begitu. Bentuknya ini kayak jaring-jaring. Oke. Mungkin ayo selain Tanaya ada nggak dari selain Dianita ada nggak guys? Ayo. Dari Selma nih. Selma juga. Wow, gacor. Oke, yang lain kali guys dulu. Nggak ada yang mau nggak? Oke, mungkin boleh dari Tanaya. Apa Tanaya jawabannya? Ini sebenarnya saya agak bingung sih, Kak. Tapi kayaknya ini masih kelenjar getah bening deh. Ini kelenjar getah bening kalau kata Tanaya Kak Salvira. Mungkin dari Selma apa jawabannya? Izin, Kak. Kalau dari saya sama seperti Tanaya, Kak. Masih kelenjar getah bening, Kak. Hmm, kalau dari siapa nih? Dari Vivi mungkin. Apa jawabannya Vivi? Ih, Kak, kok saya beda sendiri ya? Ini saya nebaknya itu malahan Lien. Ih, nggak tahu sih, Hmm, Kak. sudah berbeda nih Kak. Kita lihat ya jawabannya. Jawabannya apa Kak Salvira? Kelenjar getah bening. Yeay. Congrats yang benar dan yang salah. Tidak apa-apa kan namanya belajar ya. Oke, Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh, bagian yang ditunjukkan. Oke, silakan. Ini siapa? Aduh, orang lama. Nggak menerima orang lama. Mana yang lain ini, guys? Why yang lain tidak ingin angkat tangan? Gampang loh. Oke, boleh deh Faiz. Boleh Faiz, silakan Faiz. Jawabannya apa Izin Faiz? menjawab Kak, itu yang nomor 1 medullary cord Kak. Medullary cord. Oke, dari 20 nih siapa? Boleh open mic ya. Silakan open mic. 20. Ya, Kak. Eh, kalau saya medullary cord sama kayak Faiz, Kak. Oke, dari Jonghan nih boleh Jonghan. Alasannya apa tuh Jonghan? Kenapa? Harus beralasan. Izin Kak, karena merah Kak. Kalau yang putih itu sinus medularis, kalau yang merahnya medullary cord. Bener nggak ya? Kita lihat Kak Salvira. Bener ya. W. Keren. Bisa sudah 100 ini guys. Bisa. Insya Allah. Oke, kita lanjut Kak. Kita lanjut. 20 mengangkat tangan langsung. Oke.
Bagian yang ditunjukkan panah nomor 1. Bagian tengah dari trabekula yang panjang. Oke, nomor 1 mana tuh, Kak? Mana? Hmm, oke, ini guys, nomor 1 kelihatan kan? Oke, silahkan yang mau menjawab bisa angkat tangan. Dari, dari. Oke, mungkin silahkan. Yang lain nggak ada yang mau jawab ke guys? Ditunjuk nanti. Oke, silahkan Deanita, boleh Deanita. Baik, Kak, itu nomor satu kan ya. Kalau nomor satu itu namanya sinus trabecula atau vena trabecula. Oke, dari Dianita itu namanya vena trabecula, Kak. Dari yang siapa ya? Tante, mau lihat dulu. Tante. Dari Tanaya mungkin boleh Tanaya. Sama, Kak, sinus trabecula. Oke, dari Tanaya sama dari Jonghan boleh dari Jonghan. Silakan Jonghan open mic. Nah, itu vena trabecula, Kak. Oke, sama semua Kak Salvira. Bener nggak jawabannya, Kak? Oke, ini jawabannya. Yeay, bener. Keren. Oke, 100, 100. 100 sudah. Ini sudah 100 semua. Nggak ada yang nggak 100. Wis. Oke, apa sih yang ditanya ini? Nomor tiga guys. Bagian pulpen yang ditunjuk nomor 3. Nah, ini simulasi pertanyaan Putri Fatimah tadi. Yang ditunjuk nomor 3 itu pulpa apa? Boleh silakan. eh mungkin mungkin boleh ya Putri tadi. Mana Putri Fatimah? Silakan Putri boleh dijawab. Saya Kak, Barangkali ingin berlatih. yang bagian putih-putihnya itu Kakak. Yang nomor 3 tuh kira-kira apa Putri? Ayo. Nomor 3 itu red pulp Kak. Kayaknya Kak. Red Pulp ya. Oke, dari Putri Red Pulp, Kak Safira dari hmm, mungkin saya ingin menunjuk saja. Oh, dari Nur Aini ada orang baru nih. Silakan Nur Aini. Ya Kak, yang nomor 3 itu pulpa putih Oh, deh kayaknya. kalau dari Nur Aini beda Kak. Dia pulpa putih. Kalau dari tadi kayaknya Akila Rusda mengangkat tangan. Ya, Akila dan Rusda silakan Akila dan Rusda, boleh. Pulpa putih Kak. Pulpa putih ya. Oke. Kira-kira apa nih Kak? Merah apa putih nih? Kita lihat jawabannya. Putih. Jadi Iya, ya, jadi lihat Putri Fatima itu dekat arteri ya. Jadi kalau dekat arteri tadi pulpa putih. Ya kan Kak Salvira? baik Kak. Oke deh. Nice. Sudah tahu kan nanti kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut bagian yang ditunjukkan panah nomor 4. Oke, ini aduh gampang banget ini guys. Siapa yang mau angkat tangan? Hmm. Hmm. Ayo semuanya angkat tangan biar saya pilih. Hmm. Dari siapa ya? Dari ini deh, dari Faiz boleh Faiz, silakan Faiz. Jawabannya apa? Izin menjawab Kak, ya nomor 4 kan nggak? Iya, betul. Nomor 4 itu arteri sentralis Kak. Oke, arter sentralis. Dari Vivi mungkin boleh Vivi, silakan. Ih, iya Kak, sama sih Kak, arteri sentralis. Oke, nggak ada yang jawab pulpa putih nih. Dari dari Eh, Metanova. Oke, dari siapa ini? Nuraini boleh, silakan Nuraini. Arteri sentralis Kak, kan pulpa putih tadi yang nomor Oh 3 iya. ya. Oh iya betul. Oke, apa nih jawabannya, Kak? Kak, Yeay, arteri sentralis Arteri. WW. Oke, kita wah udah 10 soal guys, 10 lagi. Ayo yang belum mengangkat tangan. Apa saya tunjuk aja ya Kak Salvira biar nggak itu-itu aja yang jawab. Boleh 10 soal selanjutnya Kak yang tunjuk ya. Iya. Aku tunjuk ya guys. Kalian harus siap, oke? Ini Suara gacha Kak ya.
orang Rania. Ya, tes gacha pokoknya. Wih, langsung pada keluaran, bro. Jadi sih, nama sediaan gambar di atas. Hmm. Mungkin dari Fajar Yoga, Cutting 25 mungkin boleh Yoga dibantu. Yoga ini sedang apa Yoga? Halo, apakah ada Yoga? Assalamualaikum Kak, maaf Kak, lagi ngerjain laporan Kak, izin. Oh, Ntar Kak saya lihat dulu Kak. astagfirullah. Lian Kak, kayaknya karena ada trabekularisnya kelihatan bagus. Oke, dari Fajar Yoga. Lian Kak, dari siapa nih? Dari Vivi boleh, Vivi silakan. Ya, ini sama sih kalian Kak. Saya tadi kan juga sempat dibahas kalau saya ada pulpa putih merahnya juga ada arteri sentral itu kan sebagai penanda kalau itu lian gitu Kak. Oke, gitu Oh, aja sih oke, Kak. terima kasih Vivi. Yang lain lagi satu orang? Atau dicukupkan Kak Salvira, dua orang aja? Ada lagi nggak yang mau jawab? Gak kepencet kan? Ya, halo, kenapa Kak Salvira? Ya, kepencet jawabannya Lian. Oh, Yeay. oke. Yeay, WW. Oke, lanjut. Mungkin dua orang aja, Kak. Mengingat waktunya juga sisa 10 menit lagi. Dua orang aja ya, Kak. Hehe. Oh iya, aduh, ini pasti keluar, guys. Bagian apa yang ditunjuk panah? Oke, itu apa, guys? Silakan, silakan. Hmm, dari, dari Vivi lagi nih. Oh, oke, oke, oke. Banyak, banyak. Dari yang belum, bentar, bentar. Dari Selma Maura, boleh? Silakan, Selma. Baik, Kak, izin menjawab, Kak. Itu badan hasil, Kak. Badan hasil, Kak. Oke, itu badan hasil ya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih satu orang? Putri Fatimah Zahra, boleh? Silakan, Putri. Ini bukan sediaannya ya, Kak. Apa ya, Oh, Kak? Itu badan hasal, Kak, di Timos. bener nggak, Kak? Tadi jawabannya ada yang beda nih. Ada yang badan hasil sama apa tadi gitu satu. Mungkin bisa kita lihat, Kak, jawabannya apa, Kak? Oke. Ye, badan hasil. Jadi ini pasti keluar, guys. Struktur khusus itu pasti keluar. Jarang nggak keluar. Ingat ya, badan hasil pasti keluar. Oke, insya Allah keluar. Oke, kita lanjut, Kak. Bagian yang ditunjuk panah nomor 2. Mana tuh? Oh, ini. Nomor 2 nih apa, guys? yang di luar lingkaran itu apa, guys? Waduh, Putri Fatima ingin menjawab kah? Dari, mungkin boleh Tanaya dulu, Tanaya dulu. Silakan Tanaya. Itu pulpa merah, Kak, atau red pulp. Oke, dari Safira Najwa boleh, Safira Najwa silakan. Itu pulpa merah, Kak. Ya, dari Safira Najwa pulpa merah. Terus dari satu orang lagi siapa ya? Dari Jonghan boleh, silakan Jonghan. Itu red pop, Kak. Oke, oke mungkin bisa dilihat Kak jawabannya apa Kak? Yeay, WW. Oke, lanjut Kak, lanjut. Sisa 6 lagi guys. Bagian yang dilingkari nomor 3. Nah, ini gampang banget guys. Silakan yang ingin menjawab. Ayo, 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 silakan, silakan. Ayo yang mau angkat tangan boleh. Kedengaran gak suara saya guys? Soalnya hujan deras nih. Halo, halo. Oke, silakan mungkin boleh. eh Siapa ini? Dari Safira Najwa boleh, boleh silakan Safira Najwa. Halo, apa kabar? Udah dijawab kah? Nggak kedengaran guys, jujur, sumpah. Halo, Lagi adanya dari angkat tangan, tapi nggak ada oke oke, suaranya mungkin Rania. sudah dijawab ya. Saya nggak dengar soalnya hujan deras.
Oke, kita lanjut. Silahkan boleh 20 boleh silahkan jawab 20. Izin menjawab, Kak, trabekula. Oke. Kak Salvira didengar ya, soalnya nggak terlalu dengar. Oke, terus siapa lagi nih? Boleh deh si Faiz, boleh Faiz, silakan. Izin menjawab Kak, itu yang nomor 3 trabekula Kak. Oke, sudah terjawab ya Kak. Mungkin bisa kita lihat. Benar. WW. Keren, keren, keren. Oke, kita lanjut Kak. Sisa ada 6 soal lagi. Ini sediaan apa ya? Sediaan apa ya guys? Sediaan apa, sediaan apa? Boleh angkat tangan. Dari dari Jonghan boleh, Jonghan silakan Jonghan. Itu Lian, Kak. Oke, dari Jonghan Lien ya. Oke, Lien. Dari Selma Maura boleh silakan Selma. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ini sediaannya Lien, Kak. Lien, oke dari Selma juga Lien nih Kak. Dari Tanaya boleh Tanaya. Lien, Kak. Oke, semuanya jawab Lien Kak Salvira. Bener nggak ya? Ye, Benar. bener. W, keren, keren, keren. Lagi masih dalam Oh, pastian. oke, kita lanjut ke soal selanjutnya Kak. Sisa 5 soal lagi guys. Ayo, ayo maksimalkan. Ini apa pertanyaan? Nama sediaannya. Waduh, ini gampang banget ini. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Silakan, silakan boleh. Nono, siapa nih? Nono, boleh Nono, Nono, boleh. Nono. Sebenarnya saya Vivi, Kak. Oke. Ini Timus. Timus, oke dari Nono Timus, dari Putri Fatima boleh silakan. Timus, Kak. Oke dari Jonghan boleh, Jonghan silakan Jonghan. Timus, Kak. Bener nggak ya Kak Salvira kita lihat? Timus bener. Lanjut, lanjut, lanjut. Sisa 4 soal lagi, guys. Ayo, ayo angkat tangan semuanya. Pernyataan yang benar mengenai struktur yang ditunjuk panah. Mana tuh, Kak, yang ditunjuk panah? Oke, oke itu apa, guys? Kayaknya tadi udah ya. Itu. Udah nggak sih? Salah Oh, sih. Lanjut, lanjut. oke kita hanguskan soal itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini apa saya? Epitel yang ditunjuk. Mana tuh? Epitel yang ditunjuk nomor berapa? Nomor 2, epitel yang ditunjuk nomor 2 apa guys? Dari Putri Fatima silakan Putri boleh langsung aja. Kak, lupa nurunin tangan, Kak. Maaf, Kak. Oke, terima kasih Putri. Terus silakan eh Dianita boleh, Dianita boleh. Epitel berlapis pipi tanpa tanduk, Kak, kalau bahasa Indonesianya. Kalau itunya Textus epithelium stratificatum O- squamosum non cornificatum. Oke, terima kasih Dianita. Dari Faiz boleh Faiz silakan on mic. Izin menjawab Kak, itu sama Kak kayak Denita, Textus epithelium stratificatum squamosum non cornificatum Kak. Oke, semuanya malah bisa jawab yang bentuk kata histologinya Kak. Apa bener nggak jawabannya Kak? Bener ya. Textus epithelium stratificatum non Textus epithelium stratificatum non cornificatum. Ya, benar benar benar. Oke, lanjut ke pertanyaan 19 dari 20. Ayo ayo. Bagian yang ditunjuk panah nomor 3. Duh, ini pasti keluar sih ini. Ini pasti keluar, guys. Eh, ayo ayo siapa? Yang belum. Eh, Nono boleh silakan Nono. Itu kripta atau kriptus, Kak? Oke, terima kasih Nono. Kita lanjut. Silakan boleh. Eh, Tanaya boleh silakan on mic. Itu kripta, Kak.
Oke, terima kasih Tanaya. Yang terakhir boleh deh si hmm, Jonghan boleh on mic Jonghan. Itu kripta, Kak. Oke, semuanya jawab yang sama Kak. Bener nggak jawabannya Kak Salvira? Kak, izin. Halo? Ya? Kalau Oke. saya harus itu Kak, Kripta Tonsila Palatina. Oke, dilengkapin bener-bener. Oke, lanjut Kak. Jawabannya apa tuh Kak yang benar? Ya, harus ditulis ya guys, tonsila palatina biar lengkap dan tidak dikasih nilai setengah. Oke, lanjut Kak pertanyaan terakhir. Apa tuh pertanyaan yang terakhir? Bagian yang ditunjuk panah nomor satu. Apa itu guys? Yang bentuknya bulat-bulat begitu. Apa jawabannya? Silahkan boleh yang angkat tangan dulu deh. Siapa yang mau angkat tangan? Tanaya. Oke, mungkin boleh Tanaya on mic jawabannya apa Tanaya? Ini saya agak ragu sih Kak, tapi kayaknya itu nodulus limfatikus. Oke, saya kurang dengar ya, maaf. Ya, itu Kak Salvira dengar kan? Oke, terima kasih Tanaya. Silakan boleh Deanita. Sama Kak jawabannya nodulus limfatikus. Oke, no dulu simpatikus ya. Oke, silakan satu orang lagi boleh guys. Satu orang lagi. Hmm, kalau tidak ada yang ingin menjawab yang terakhir, maka saya akan menunjuknya. Hmm, apa ya? Dari apa nih? Gusti boleh Gusti dibantu jawabannya apa Gusti? Yang nomor satu. Lo apakah Iya ada Kak, Gusti? Jawaban iya. yang nomor satu apa Gusti? Nodulus limfatikus Kak. Oke, dari Gusti nodul simpatikus juga Kak. Boleh Kak jawabannya apa tuh Kak Salvira? Germinal center atau nodulus simpatikus. Bener semua. Keren. Nah, ini sih, karena ini kan di tengah sini, bukan yang di bagian luarnya. Karena ini tunjuk di tengah. Itu sih alasannya jadi jawabannya tuh terminal center, guys. Betul. Oke. Sudah habis ya Kak Salvira? Sudah habiskah soalnya? Udah habis, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Angkat tangan Tanah yang ngapain tuh angkat tangan? Ingin ngapain? Tanah ya Lupa masih angkat. diturunin Kak. Oh oke, kira ingin menjawab lagi padahal sudah tidak. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari sesi kuis kita. Semuanya aktif ya. Mungkin ada yang belum bisa aktif karena juga lagi ngerjain laporan. Tidak apa-apa. Nanti link quizisnya akan di-share sama Kak Salvira melalui saya. Nanti akan di-share ke angkatan kalian. Bisa dijadikan bahan buat belajar untuk ujian ya. Karena minggu depan pun kita sudah ujian. Mungkin sebelum kita akhirin, boleh deh teman-teman buat open cam gitu kita buat dokumentasi bersama kegiatan kita pada malam hari. Boleh ya ditunggu sampai 20:20 boleh untuk open cam teman-teman. Yang open cam nanti semoga nilainya 100 ya. Amin. Amin. 100 ya, guys. 100 ya guys. Ini insya Allah. Yang 100. Insya Allah. Karena kayak materi termudah di Histo ini kan. Iya nggak Salvira? Ya. Iya guys, paling mudah. Nanti kalian akan bertemu sampai blok 6 histologi dan ini yang paling mudah. Jadi tolong dimaksimalkan biar 100 nilai kalian. Jangan di jangan disia-siakan gitu loh. Lumayan 100 kan. Ayo open cam. Sampai 20:20 ya, saya tunggu open cam guys. Hai. Mana yang lain?
Oh, Jonghan ini bertiga. Oke, baru tahu saya. Jonghan bertiga. Banyak yang satu grup ya di sini. Oke, mungkin karena sudah 20:20 kita foto ya teman-teman. Mungkin bisa formal dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan. Oke. Kayak gaya strike A guys, segitiga dibentuk A begitu. Doa, doa, doakan biar nilainya bagus 100. Oke, oke saya foto ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, gaya gaya L begini. L artinya Tirmizi dan L melambangkan lulus. Oke, bisa gini ya. Oke, L, L. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, satu. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, Kak Salvira mau request gaya nggak, Kak? Terakhir nih. Mau request gaya nggak, Kak Salvira? Mau request gaya statue. Oh, statue. Oke, boleh statue. Boleh, ini dua tangannya diinin, guys. Oke, saya foto ya. Saya izin ya, dua tangan saya pakai screenshot soalnya, guys. Oke, boleh statue, guys. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan Kalkaneus Praktikum Histologi Sistem Limfatik pada malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum bisa hadir karena memang lagi menyusun laporan kan, jadi kita juga tidak tahu. Tapi semoga yang hadir ini bisa membantu ya terkait materinya, bisa dapat 100. Karena tujuan Amin. kita ingin membuat nilai kalian bagus, guys. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak juga kepada Kak Salvira sudah menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Sudah sangat bagus ya Kak menyampaikan kepada kami dan juga membantu pemahaman teman-teman semua dengan PPT dan juga latihan-latihan soal. Terima kasih banyak ya Kak Salvira dan juga teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi Kalkaneus selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Selamat DKK. Selamat Salam, pleno Kak. maksudnya. Bye-bye. Semoga 100 sudah on cam.